Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robby Delpis. Kali ini saya ingin sharing ya tentang literasi tentang bagaimana kita membaca buku dan seterusnya ya. Tentu ini testimoni yang saya peroleh dari banyak orang ya, apakah dari rekan sejawat sebagai seorang guru ataupun yang lain ataupun para siswa ya yang kerap kali bertanya atau mengeluhkan beberapa hal sekaitan dengan literasi itu gitu ya. Nah, tadi siang saja saya ditanya oleh siswa, Pak, ada nggak buku rekomendasi katanya ya untuk masalah public speaking misalnya ya. Nah, saya kemudian tidak menjawab secara langsung ya, tapi saya mencoba menggali dulu gitu kan, sampai akhirnya saya bersama beliau itu ngobrol lebih kurang setengah jam lebih ya. Nah, saya tanya kembali, memangnya apa yang kamu mau ya? Apa yang kamu mau? Nah, kemudian ya dia bercerita satu dua hal seperti itu. Kemudian saya pengen tahu persepsinya ya, mencari buku atau mencari yang lain. Salah satu pertanyaan yang saya ajukan adalah apakah kamu membayangkan bahwa kamu itu apakah mencari ya, maksudnya itu apakah kamu mencari buku yang memang bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi atau seperti apa? Dia menjawab iya. Nah, saya katakan seperti ini, tidak ada satu buku pun nah itu yang bisa memberikan jawaban atas masalah yang kamu hadapi. Misal tadi kan masalahnya adalah public speaking, ada nggak buku public speaking yang itu berisi jawaban ya atas masalah public speaking yang dihadapi ya? Mungkin ada, kita bisa menyebut mungkin satu dua buku tentang public speaking, tetapi saya yakin kalau kita katakan atau persentase 100% masalah yang kita hadapi tentang public speaking, ya paling bagus buku itu menjawab sekitar 70 atau 80%. Tetap ada masalah public speaking yang tidak terjawab, yang tidak dijelaskan, yang tidak kita temukan jawabannya di buku itu. Nah, saya juga menyampaikan hal itu dalam banyak aspek gitu kan. Dalam banyak aspek. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena berdasarkan pengalaman saya menjadi pembaca itu dari 2011 kurang lebih sampai dengan sekarang. Itu jadi istilahnya Pak siapa orang Jawa Timur itu ya, dia rekan senior saya. Nah, itu Pak Arif ya, Pak Arif itu mengatakan begini ya, istilah beliau itu dari buku ke buku. Jadi sejak dulu beliau itu hanya pergi dari satu buku ke buku yang lain gitu ya. Nah, dan saya pun merasakan ketika saya mencari satu referensi dalam buku apapun, ada buku yang lengkap tetapi tetap saja beberapa poin itu tidak dimasukkan di sana, sehingga untuk melengkapinya itu baca buku yang lain ya, membaca buku yang lain, dan itu tetap ya tidak sampai menjawab persoalan, karena pertama persoalan itu terus berkembang juga gitu ya. Nah, apa yang sudah terjawab barangkali masih ada yang harus dijawab gitu kan, pernah terjawab misalnya dalam satu buku, tapi tetap aja masalahnya kan berkembang lebih kompleks lagi sehingga tetap membutuhkan jawaban. Dan barangkali itulah salah satu alasan kenapa pada akhirnya ya ketika seorang penulis atau pembaca itu membaca satu sampai berapa buku misalnya, dia tertarik untuk menulis. Nah, menulis ulang itu bukan sekedar ya menulis mengutip ulang, enggak ya, tetapi menambahkan apa yang menurut dia ada permasalahan tapi belum terjawab di buku-buku yang ada, sehingga sekaligus dia juga memaparkan jawaban-jawaban yang mungkin menurut dirinya seperti itu ya. Nah, itu jadi saya katakan kalau Anda mencari buku untuk menjawab seluruh masalah Anda tentang suatu hal, maka saya pastikan ya Anda tidak akan menemukannya. Jadi Anda hanya bisa menemukan sebagian besar atau sekian persen ya untuk meminta jawaban itu gitu kan. Kemudian saya juga bercerita banyak hal dan ya mudah-mudahan itu memberikan pemahaman ya. Nah, kemudian soal lain juga yang ditanyakan itu buku tentang bagaimana mengatur positive thinking ya, berpikir positif. Nah, karena ya dia menyadari betul gitu ya bahwa berpikir itu harus positif, karena sedikit saya jelaskan bahwa ketika kita berpikir negatif maka ada aura negatif yang akan kita serap ya, istilahnya kan itu kan the law of attraction. Nah, maka perlu berpikir positif itu. Dan bagi anak muda memang ya berpikir positif itu perlu, sangat diperlukan gitu kan, supaya dia punya mindset yang bagus untuk menata masa depannya. Nah, kemudian saya katakan kan ada satu riset penelitian yang mengatakan bahwa setiap hari disadari atau tidak kita kan berpikir 60.000 ya
pemikiran yang 60.000 pemikiran yang dihasilkan. Dan kecenderungannya 60% atau sekitar 48.000 itu negatif gitu. Nah, itu kan berbahaya gitu kan. Memelihara pikiran yang negatif itu berbahaya sehingga perlu diatasi. Dan dari sana kemudian saya merekomendasikan juga untuk membaca ya banyak buku gitu ya, silahkan membaca banyak buku. Jadi dari satu buku ke buku yang lain. Karena itu salah satu kunci bagaimana berliterasi gitu ya. Jadi jangan pernah sekalipun menghafal satu buku saja. Gak usah, tapi baca satu buku, baca buku yang lain, nanti dengan sendirinya akan membuat jaring-jaring konsep ya. Oh, ternyata apa yang saya pelajari di buku A, di buku B, itu ada juga di buku A ya. Apa yang saya pelajari di buku C ada juga di buku B dan buku A dan seterusnya. Jadi satu buku dengan buku yang lain itu saling terkait. Kenapa? Ya karena satu buku itu kan referensinya dari beberapa buku juga gitu ya. Selain ada pengalaman pribadi, informasi lain gitu kan, seperti itu. Sehingga pernah juga saya katakan tips berliterasi itu adalah baca aja dari satu buku ke buku yang lain gitu kan. Tidak perlu dihafalkan, nanti dengan sendirinya ketika bacaan itu sering kita lakukan, kemudian kita rasakan manfaat dan seterusnya, nah itu akan ingat ya apa yang menjadi isi buku, walaupun tidak hafal ya, tidak hafal keseluruhan daripada isi buku tersebut, tetapi saya yakin akan ingat ya, banyak poinnya akan ingat seperti itu. Oke, itu ya. Jadi tentu sekali lagi saya katakan, ketika kita punya masalah dan kita berharap ada satu buku yang bisa menyelesaikan masalah tersebut ya di satu topik gitu, maka saya pastikan tidak ada buku yang bisa seperti itu. Yang bisa lakukan adalah ya membaca buku dari satu buku ke buku yang lain dan mendiskusikannya, seperti itu ya.